Ya, menjawab yang pertanyaan yang terputus tadi, Bu Diah, langsung bisa dijawab. Ini seperti apa kemudian tidak hanya untuk kalangan pengusaha atau swasta saja, tapi juga multisektoral, Bu? Ya, undang-undang ini kan tadi kita bicara jam ya, atau bicara waktu kerja cuti 6 bulan gitu kan. Cuti 6 bulan itu sebetulnya hanya sebagian, cuma satu pasal ya Bu ya, masalah cuti ini. Tapi sementara di pasal lain juga masih diatur menyangkut jaminan sosial yang juga masih sangat rendah. Misalnya akses ibu terhadap pelayanan kesehatan gitu kan. Nah itu juga satu pendekatan juga. Jadi mohon maaf ini tidak hanya dibebankan pada industri gitu loh. Ini problem yang lebih luas daripada hanya sekedar persoalan ketenaga kerjaan. Kalau kita mau melihatnya dalam kerangka yang lebih luas gitu kan. Nah kebetulan kenapa saya hari ini senang juga saya ketemu Bu Mira gitu ya. Jadi kita mendengar juga kan masukan-masukan ini dalam konteks cuti 6 bulan. Nah ini akan kita exercise, tapi saya juga ingin menawarkan perspektif lain. Bagaimana kalau kita melihat ini juga menjadi tantangan bagi industri nasional secara umum. Bukan sebagai challenge gitu ya, bukan sebagai tekanan gitu ya. Kita artinya apa? Artinya problem peningkatan industri nasional itu harus juga menjadi salah satu target strategis kita gitu. Bagaimana kondisi industri nasional ini juga harus kita lebih perhatikan. Sehingga standar misalnya cuti perempuan yang di Vietnam misalnya sudah 6 bulan atau di negara-negara lain itu sudah bisa. Nah itu juga bisa kita capai gitu. Jadi nggak seolah-olah ini kita selalu membangun kontradiktif gitu. Tapi ya di sini kita tingkatkan juga supaya ini tercapai. Targetnya progres gitu loh, bukannya stuck gitu loh Bu Mira. Oke, gimana Bu Mira? Kalau sulit ya kayaknya ya. Soalnya kok sulit amat, sebetulnya jawabannya sih gampang. Gampang. Soalnya gimana, yang Bu? sulit. Gimana? Nggak gini, kembali bahwa tadi Ibu Diah mengatakan bagaimana kita memajukan industri nasional. Iya, nah, kuncinya di situ. Iya. Ketika kita bicara memajukan industri nasional, apakah terus kemudian di lain pihak kita terus menambah beban? Maaf. Ya kan? Ya. Katanya kita kan juga harus memikirkan daya saing industri kita, gitu loh. Ya, oleh karena itu kami menyampaikan hitung dulu lah, bandingkan juga kita dengan negara-negara ASEAN. Buat klasifikasinya tadi kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau semangat untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak ya siapa sih yang nggak suka? Kita semuanya punya anak dan kita juga bukan ibu gitu. Cuman harus dilihat ada hal-hal yang misalnya porsi-porsinya. Apakah ini memang porsi pemerintah sebetulnya gitu. Itu juga harus dilihat gitu sehingga ada keadilan dan kembali juga ini mau diberlakukan ke siapa? Pekerja perempuan di mana? Kalau di semua sektor dan di semua skala usaha lah hitung lagi gitu loh. Ini mampu nggak gitu. Dan gini Mbak Mas Tia, kalau kita bicara 6 bulan ya oke. Ya mungkin upahnya katanya ada yang mengusulkan upahnya yang seperti sekarang 3 bulan. Tapi persoalannya bukan cuma upah saja, tetapi setelah 6 bulan kan kosong pekerja itu. Artinya pengusaha harus meng-hire atau mencari orang untuk bekerja. Extra cost lagi. Itu dia. Nah itu yang harusnya. Tapi kalau misalnya Bu Mira bilang ini bukan hanya cost, ya ujung-ujung cost sih Bu Mira nih ujung-ujungnya ya nggak sih? Bukan hanya cost bagi pengusaha, tapi secara nasional kan cost. Secara nasional loh kita bicara. Jadi intinya jangan hanya pengusaha atau swasta saja yang keluar, tapi pemerintah juga bantuin dong gitu. Gimana Bu Diah? Ya saya coba perspektif lain lagi Bu. Ngomong dong. Wah silakan. Banyak perspektif hari ini berarti ya. Kebanyakan perspektif ini Bu. Tidak hanya cost, tapi menurut saya juga challenge, tantangan gitu loh. Gimana kita bisa mencapai target ideal kan gitu kan. Nah, tapi dalam kerangka legislasi ya, undang-undang ini baru masuk akan dibahas sebagai RUU inisiatif. Artinya serapan masukan dan lain sebagainya. Itu masih sangat terbuka. Terbuka lebar. Jadi, nah bagaimana kita mengeksersis ini? Mungkin dalam kerangka waktu, mungkin dalam kerangka tahapan gitu ya. Itu masih sangat terbuka gitu Bu Mira. Jadi ini masih pembahasan dan masukan-masukan misalnya dari kalangan industri. Mungkin juga nanti dalam kerangka sistem jaminan sosial kita yang juga masih sangat lemah, kita masih bicaranya bansos tapi belum jaminan sosial gitu ya. Nah ini narasi domestik gitu kan yang
selalu dianggapnya urusan perempuan gitu kan. Ternyata menarik ketika ini men-challenge banyak sekali sistem yang ada hari ini, termasuk sistem pelayanan kesehatan, sistem jaminan sosial misalnya, atau juga bagaimana membangun progres dalam industri nasional kita sehingga target-target idealnya bisa tercapai. Saya yakin Bu Mira juga ingin sekali kesejahteraan tenaga kerja kita naik gitu kan. Nah ini tantangan menurut saya. Nah tantangan, berarti kalau tadi Bu Dia Pitaloka mengatakan kita masih bergerak di bantuan sosial, tapi kita belum firm di jaminan sosialnya sosial. belum Ya artinya masih berarti, step up. Berarti RUU KIA ini ya kalau istilahnya Pak Jokowi saya pinjam, ya ojo ke susu dong Bu gitu. Ojo ke susu. Bukan ojo ke susu ya ayo kita jalankan, ayo kita exercise, ayo kita mulai. Ya kan, let's start gitu loh. Termasuk yang juga disebutkan oleh Bu Puan Maharani tadi bahwa ini salah satu langkah juga untuk membantu pemberantasan stunting. Ini menjadi satu variabel juga atau sebenarnya ada variabel yang harus lain kita sadari adalah inisiatifnya baik gitu. Nah, tapi bagaimana kita membangun inisiatif baik itu gitu loh. Bagaimana kita mewujudkannya. Nah, ini berbagai pihak lah, mari kita duduk bersama, kita rumuskan sehingga pencapaian-pencapaian dari inisiatif baik itu bisa tercapai. Oke, jadi tidak mesti sebetulnya harus di head to head kan dengan kalangan pengusaha aja ya. Enggak lah. Jadi seharusnya saya rasa pengusaha juga ingin buruhnya lebih lintas sejahtera. kementerian pun gitu juga harus mendukung ini juga. Menurut Ibu seperti itu? Iya. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan. Karena ini targetnya kesejahteraan dan itu otomatis lintas kementerian. Oh, oke. Berarti Ibu Mira seperti apa kemudian ancang-ancang ke depannya? Karena tadi memang sudah disampaikan oleh Bu Dia ya, bahwa memang terbuka, ada komunikasi juga tentunya menyerap seluruh aspirasi. Tapi bagaimana kemudian dari kalangan swasta ataupun pengusaha ini nanti menyikapi untuk ke depannya, Bu? Sebetulnya kami begini, kita harus terus berkomunikasi, berkomunikasi. Bersinergi juga. Dan intinya juga tadi kalkulasi ojo ke susu. Nah, itu karena apa? Kan kita harus hitung. Ini bukan hal yang main-main. Sekali ini dijadikan undang-undang berlaku secara nasional, kita bisa membayangkan ini. Sementara tadi judulnya kan kita memerlukan urusan ada kesehatan itu juga nggak siap juga mau bagaimana? Ya, jadi ya makanya kan tidak mesti head to head dengan kalangan pengusaha, Betul, tapi lintas kementerian pun juga harus. Jadi ini urusan namanya kesejahteraan ibu dan anak itu kan nasional benar sifatnya. Jadi itulah yang harusnya. Terus kita bisa lihat bagaimana juga pendidikan anak juga usia dini segala. Tapi kalangan pengusaha serius kan memandang pentingnya pengawalan terhadap anak sejak dia lahir sampai dengan nanti menjadi seorang pengusaha juga kelak, jangan-jangan seperti itu. Amin. Nah, yang penting bahwa kami ini selalu taat pada regulasi. Regulasi mengatakan 3 bulan 1,5. Terus kalau misalnya ada mohon maaf kalau teman-teman perempuan itu keguguran juga ada. Pokoknya kita semua ikutin apa yang harus. Bahkan tadi cuti bapak-bapak istirahat bapak-bapak yang mendampingi lah. Ada juga itu ya nanti. Itu perlu juga. Kan udah ada di dalam undang-undang. Saya tambah segmennya kita bahas itu. Udah ada dalam undang-undang. Kita bahas lain waktu gitu ya. Tapi terakhir Ibu Dia, kemudian seperti apa rencana ke depan dan progres selanjutnya? Progres selanjutnya ya DPR pasti membuka ruang. Membuka ruang, nah ini kan nanti sampai hitungannya kalkulasi, proses dan lain-lain. Dalam pembahasan undang-undang Bu Mira, ini kita pasti akan masih ada pendalaman, ada hitungan, termasuk juga kita juga perlu masukan-masukan termasuk dari berbagai kerja kementerian juga ya, dan beberapa kalangan. Jadi ini belum final, besok ketok palu belum. Tapi semangatnya. Kenapa sih seakan-akan kok besok ketika ngeliat wajahnya Bu Mira? Ada wajah-wajah protes gitu ya. Tapi tetap semangatnya ada ya, Bu. Kaget-kaget Bu. Ini ada yang deg-degan nih ya. Saya senang ya, artinya ya kita sangat mengapresiasi teman-teman pengusaha itu taat regulasi gitu. Makanya ini menjadi concern yang sangat serius dari teman-teman pengusaha ya tentang cuti melahirkan. Jadi gini Bu, jangan karena kita taat terus karena kita sudah taat terus dikasih gini-gini. Sabar Bu. Enggak lah, ya persoalan kesejahteraan ibu dan anak. Ini persoalan yang sangat luas. Tapi kita minta juga inisiatif yang baik dari DPR ini juga ditangkap. Dan saya juga berharap ini Menteri Tenaga Kerja tentu juga akan merespon ya. Nah ini pembahasannya masih sangat early, masih sangat awal. Tapi kita tentu ingin diperhatikan juga. Kita serius untuk ini kan. Kita ingin mencapai itu. Gitu. Nah ini yang mari kita hitung bersama. Karena saya yakin sih
anak saya di rumah itu kelak bisa menjadi pemimpin bangsa Aduh, ini loh. amin. Makanya kita harus kawal nih anak kita dengan sangat baik. Ya, persoalan kesejahteraan ibu dan anak ini memang sangat penting, tapi Penting tentunya juga harus memperhatikan banyak faktor-faktor lainnya. Ibu Dia Pitaloka, Ibu Mira, terima kasih. banyak Ibu Waktunya sudah sudah hadir bergabung bersama bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat-sehat selalu Ibu-ibu.